Iya sayangku. Coba kalian perhatikan deh, junjungannya melakukan hal-hal yang sangat-sangat buruk, tidak masuk akal, tapi dibela, bayangkan. Itu kan berarti udah kesirap kekuatan jahat itu guys. Adegan yang sangat merusak generasi muda, tapi mati-matian dibela, kan lucu. Gue sih menganggapnya mereka udah kesirap udah. Jadi adegan berehong pun memang dicari. Ya mungkin yang melihat juga, penonton yang melihat itu pun juga sama. Orang-orang yang pengen berehong-berehong. Padahal itu jelas-jelas merusak. Jelas-jelas loh merusak itu guys. Tapi dibela tetap. Bayangkan. Oke kita lanjut ya. Gimana sih nasibnya itu si asisten? Asisten. Tunggu. Dan kesayanganmu mana yang gacor itu? Ya. Sudah mulai bosan ya dengan junjungan. Nggak bisa seperti itu sayang. Si asisten udah mulai bosan. Bukan dianya. Dianya udah mulai bosan ya dengan ritual-ritual itu ya. Janjiannya. Tentu. Ya. Manusia itu ada titik bosan sayang. Ya kalau dia udah kenyang, ya malas ngelakuin apapun, apalagi Tuhan sudah mengangkat ukuran nikmatnya. Ya. Saya juga ada junjungan masih permasalahan seperti ini, akhirnya malas nggak mau ngelakuin ritualnya. Setelah semesta mengobrak-abrik membubarkan ini semua cara ludruk ini. Acara ludruk, waduh nanti tiba-tiba orang gila. Ya Allah. Bisa jadi ya. Pernah main api makanya. Apa malah Kiki? Ya, ini tapi ceritanya adalah Ratu Kiwi dunia kayangan. Ratu Kiwi di dunia kayangan. Ya. Kita ikutin terus ya. Sepak terjang dari Ratu Kiwi ya sampai dia nanti lihat titiknya seperti apa. Betul, bahkan kan Kimacan yang kemarin menceritakan bahwa tujuan semesta kenapa seperti ini untuk memberikan pembelajaran bahwa di dunia kayangan sosok sang Ratu Kiwi yang melakukan pengkhianatan kepada Tuhan, pengkhianatan kepada suaminya, akhirnya endingnya ya kan seperti apa, itu akan menjadi pembelajaran supaya warga kayangan itu tidak meniru seperti itu. Betul. Terus Geki ya. Nah, jadi udah boleh tersinggung. Apa balik ya cukup. Seru ya. Gila. Makanya ya, Mamsi kan udah bilang ya. Gua ini bingung gitu loh. Tadinya awalnya. Habis kasus skincare-nya udah nih, pengadilannya NM, kok gua bisa tertarik ya sama kasusnya RO ini gitu loh. Di awal kan gua nggak tahu ya guys, apa sih ini kasus RO? Karena kok yang gua dengar dari orang-orang entertain ini kok bangkrut kayak gitu. Terus jahat, nggak mau bayar. Dia kan ada ditagi-tagi orang, sampai ke rumah segala kayak gitu kan. Bangkrut tuh dia tuh, jahat tuh dia, gak mau ngasih tunjangan begini begitu. Ternyata baru Mamski pelajari, baru Mamski bisa tahu bahwa semuanya itu terbalik. Justru si R yang baik, ternyata justru dia yang dikerjain selama ini. Ya Allah Tuhan. Dan apa yang gue tahu ya, DS kan bilang dia yang paling tahu, netizen gak tahu. Gue juga termasuk netizen, keles. Dan ternyata gue dapat info juga dari lingkaran dalam. Emang ternyata dari dulu udah nyatu sama demit. Biarpun sempet itu dicebokin itu sampai bersih tuh sama si PM ya. Ya Allah si PM. Dia yang ngeberitain, dia yang cuci-cuci. Langsung cuci-cuci dia cebokin dia. Berdua itu nyebokin guys. Dua-duanya nyebokin. Dan kita dari yang pertama kali kasus ini mencuat, kan dikasih tahu kan, ngapain percaya sama hal-hal yang gaib-gaib. Katanya orang yang punya iman percaya gaib-gaib, ngapain percaya? Nggak ada itu hal-hal setan. Mana ada? Lu punya agama nggak? Ya gue nggak peduli sama ajaran lu kalau emang nggak percaya, tapi ajaran gue, kita dikasih ilmu untuk bisa melawan itu. Dan kita dikasih ilmu
untuk bisa tahu orang itu punya kekuatan gelap atau tidak. Ya, kau pikir sengaja kau bilang untuk tidak boleh percaya. Supaya apa? Supaya lengah. Supaya bisa pura-puranya si paling nggak percaya, si paling modern. Ternyata di dalam juga lu yang bikin. Ternyata kau yang pakai kepala bebong, taruh foto-foto orang. Ternyata kau yang mandi-mandi, pakai asap-asap. Jahat itu. Nyuruh orang nggak percaya, tapi dia yang ngerjain. Dia yang bikin perjanjian biar bisa dapat harta dunia, menang di dunia. Gak lama, buktinya udah kocar-kacir kan lu. Makanya gue bingung. Kok si Kim Macan ini loh, untung aja si Kim Macan ini secara spiritual kan punya mata batin yang bisa langsung jebret. Gue bingung nih, bingungnya apa guys? Kok bisa ngomong ya di acara bilangnya udah nanam modal juga ke rumah yang nilainya fantastis. Tapi kok dia buru-buru pergi gitu, gue gak masuk akal gue gitu loh. Karena kalau gue nih, yang punya modal masuk ke dalam rumah, yang gue misalnya nih rumah gue bangun nih sama mantan suami gue nih, mana tuh rumah. Nggak ada gue pergi tinggalin rumah sesenti pun. Nggak akan pernah ku keluarkan kaki aku dari rumah. Enak aja, duit gue ada di situ kok. Kok dia bisa pergi? Kim Macan bilang, karena kamar ritual udah diobrak-abrik. Junjungannya tidak suka, kamar tidak steril. Udah diobrak-abrik sama Kim Macan. Mau tahu videonya? Mau tahu videonya? Adik kalau mau komen mau. Kalau mau komen mau. Mau? Oke, bantu tap-tap layar ke 200.000 guys. Ya. Kim Macan udah bongkar sayang. Kesian deh lu. Hahaha. Syukurin, pindahkan lu. Ternyata pasang CCTV. Gua makanya itu kejawab. Baru kejawab. Oh pantesan buru-buru pindah. Gua pikir pindah karena apa? Karena gak masuk akal, say. Tidak masuk di akal orang yang sudah membayar. Oh, ini rumah peninggalan. Rumahnya peninggalan. Lu tuh kalau mau acting nangis tuh ya belajar dulu gitu loh. Belajar dari yang udah pakar ya. Acting nangisnya pun masih nggak bener. Anjay. Tunggu guys, bentar ya. Sudah mulai keluar dari sarangnya. Raja awalnya mesra-mesraan, itu tuh polisi keuangan ini melalui sadari. Biarkan mereka pura-pura tahu ya, tahu mereka. Nah inilah yang sedang dibuat strategi baru. Komen tetap layar sampai 200.000 sayang. Juga untuk ada tujuan tertentu. Oh wow, apa ya? Tunggu. Yang sedang direncanakan. Tunggu. Sebentar. Masih cariin dulu. Yang langsung to the point aja. Kepanjangan itu. Tengok nih netizen. Enggak ya? Apa sih? Itu kapan? Kok muncul di beranda gua? Bodoh amat. Tunggu, tadi apa ya? Gue mau ngapain sih? Gue mau ngapain tadi? Oh ya, itu. Tinggal dipilih aja. Keluarga metal di luar sana. Ya, cukup di sini. Karena orang-orang ini adalah orang-orang tidak bersalah. Korban dari dirimu. Kamilah orang-orang yang kau sayang saja. Kami mamam dengan orang-orang yang kau sayang saja. Ya, dan tujuan saya di sini untuk mengedukasi saudara-saudaraku di luar sana biar tidak salah melangkah. Jangan mencari jalan pintas. Ya, salah melangkah nanti menyesal. Karena saat ini
si artis ini tersebut ya sudah menyesal sebenarnya, tapi sudah di pertengahan perjalanan harus mengikuti prosedur yang ada. Mundur kan nggak bisa Landur lagi. nggak bisa. Ya harus mengikuti prosedur. Makanya edukasinya Tuh. itu maha kaya, maha segala-galanya. Ya, bermohonlah, memintalah sama Tuhan, betul. Ya, jangan meminta dengan cara instan. Nanti menyesal, pasti penyesal. Ya, itulah edukasi. Dan tidak ada pesugihan yang tidak ada tumbal. Jangan ditipu dari siapapun. Ya, lebih enak kita usaha sendiri, bangkit sendiri. Tuh dengerin. Bangkrut lagi, naik lagi, nggak apa-apa, kita ambil pengalamannya semua ya. Dan jangan sekali-sekali bersekutu Beli mobil ayam. jin dan iblis. Dengerin dulu ini dulu, habis itu gue bahas itu. Nah itu tadi ya Raya. Jadi kenapa Kimacan membongkar ini semuanya selain untuk memutus ya Ki ya. Ya. Apa yang Kimacan lakukan untuk memutuskan pasti ada rencana semesta yang memang Betul. harus selesai diputuskan gitu Betul. ya. Sehingga kenapa Kimacan turun tangan itu tadi, dan selain itu untuk mengedukasi wahai kalian para dukun-dukun negatif ya yang ngejual katanya pesugihan putih tanpa tumbal. Ini ya, rasa aneh-aneh Ya. kalian ya, menyesatkan kalian itu ya. Ya kalau seandainya pesugihan nggak ada tumbal, nggak ada ini, kenapa kau sendiri nggak ini melakukan prakteknya? Iya. Ngawur, nggak ada ya. Kalian penonton Pitu Misteri jangan sampai kalian Bentar, tergoda Pitu, Ji. hal yang seperti itu ya. Tolong Ji. Kimacan ini Mas Jai ingin pertanyaan, ini kan sebuah hal yang ingin Mas Jai tanyakan. Kimacan ingin memutus bahwa Ya. si mantan asisten pun juga ingin memutus, berarti satu skin energi. Betul. Apa yang akan terjadi, kira-kira hal besar apa yang akan terjadi jika terputus semuanya nih Kiki? Terputus semuanya. Ya, dari si pesugihan ini. Seorang laki-laki Si pelaku. yang duduk di singgasana raja yang sedang memegang tong. Maka si jin tersebut apabila tidak bisa mengambil target tersebut, ya akan mengambil langsung tanpa pengetahuan si artis. Ya, jadi apabila sudah saya utus rantai untung tadi, ya, maka raja jibu akan mengambil penggantinya, yaitu orang-orang yang disayanginya. Nggak mau tahu mereka. Orang-orang Mampus. yang disayang. Kan karena selama ini kan pengajuan nih. Silakan pilih. Foto-foto di print-print. Setelah foto-foto tersebut sudah dikelilingin dan putus Talinya. untungnya, ya, maka silakan bawa tanah lah si jin tersebut. Ngambil. Berarti langsung ngambil yang masih Yes. wonten Ki. Wah, Paling dia akan nangis-nangis. Kenapa kamu ambil kayak ini? Saya kan sudah ajukan ini. Itu sudah dibentengi. tidak bisa. Saya nggak mau. Makanya harus dilindungi sama bapaknya. Bapaknya kan makanya ngotot. Bapaknya ngotot. Terus berlanjut akhirnya. Karena bapaknya juga pasti udah feeling. Apakah setelah merasakan dari golongan darahnya, apakah langsung ke yang sedarah lagi Ki? Saudara terus. Sedarah terus. Sudah dibentengkan untuk jalur Sedarah. orang luar. Betul. Oh, berarti Kimacan akan membentengi untuk jalur orang luar. Orang luar dibentengin. Enakan ya Ki ya. Sampai akhirnya nanti merenggut bahwa si pelakunya Sorry, guys. sendiri. Tapi kalau langsung kayaknya harus dibuat ODGJ dulu. Ya, pasti. Kebanyakan Kayaknya bakalan jadi ini deh, gelo. Kayaknya bakalan gils. Dia bakal gils tuh. Soalnya kan udah terlalu zalim ya. Udah lama banget soalnya. Main laki, miara. Gue jadi penasaran deh. Beneran sumpah. Itu yang juta the doll terus dia beliin mobil kan. Itu kan Mamski udah tahu tuh. Udah lama itu simpanannya dia itu. Mokondo itu udah simpanan lama guys. Yang dia biayain semua. Dibeliin semua branded semua dari atas ujung rambut sampai ujung kaki. Happy-happynya aja di luar negeri, say. Berangkat pagi, pulang malam. Iya. Gak cuma dia doang, tapi yang paling disayang itu yang ngomong adalah mantan dari yang orang kerja dulu ya, karyawan yang langsung ngomong ke kuping gue. Langsung gue denger langsung.
Itu bucinnya gila. Ya, sangat. Gak heran kalau sampai dibeliin mobil apa, gak heran gue. Gak heran. Ya, karena hartanya udah habis. Ya, cukup. Hidup segan. Mau? Pamer hilang. Wah, iya. Baik, terima kasih banyak nih Kiki Macam. Penontonnya itu misteri bagaimana? Ini juga mungkin beberapa kemarin yang bertanya untuk Tunggu. Oh, di jam 7. Sorry. Apakah benar Sar Kiwi ya berkata sejujur-jujurnya di podcast Buruan? Bohong semuanya bohong ya, karena orang bohong ya itu akan berbohong terus, dia akan menutupi kebohongan berikutnya sampai nanti lu sendiri. Apa yang pernah dikatakan sebenarnya tim yang diminta tolongin sama Ratu Sar Kiwi ini ada tiga bisa dibilang artis lah ya. Tiga, yang pertama pelawak pelawaknya. Yang kedua bunglon. Yang ketiganya ini artis cewek. Bunglon itu ya tergantung request, tergantung apa ya, pesanan. Ada beberapa orang yang ingin membersihkan nama di sana, bisa request Oh my god. luar negeri. Apakah benar Sar-Kiwi? Ya Allah, pantesan. Gue jadi inget tuh kasus si Bunglon itu sama yang dulu. Ingat gak? Kasus yang lama. Yang begini nih. Nah. Coba deh lu lihat lagi deh yang ke belakang tuh. Kan gue juga tuh yang masuk ke kasus itu, yang begini. Iya kan? Mama Jo. Mama Jo, nggak usah jual-jual nama orang. Nggak usah jual-jual nama orang. Mama Jo, nggak usah jual-jual nama orang kau. Nggak usah ganti topik. Kita lagi ngomongin Sar Kiwi nih, ngomongin Sar Kiwi. Ya, nggak suka keluar kau. Nggak, itu mereka mencoba untuk kita nggak ngomongin kebenaran. Kita yang benar-benar mau membuka kebenaran bakal dibungkam sama mereka. Nggak ada bungkam, enak aja lu. Nggak ada. Ya. Nih. Tempat ritual diobrak-abrik. ini Madura, tapi turunnya tetap Iya, jadi gitu ya. Jadi mengapa Ratu Kiwi diam saja dan tidak klarifikasi tentang rumor ini? karena Menyembunyikan rahasia besar. Nanti guys, ujungnya kita lihat aja. Kita lihat lagi dan mendatangnya melalui alam semesta. Si Ratu sudah pindah dan bagaimana junjungannya? Si Ratu sudah pindah dan bagaimana junjungannya? Guys, capcus langsung tap-tap layar yang kencang. Pindah dan bagaimana junjungannya seperti saran. Wow, saran. lemah tak berdaya. Jadi kenapa udah mulai pindah? Masih ingat dengan pengawal saya kemarin yang saya obrak-abrik tempatnya. Sudah merasa terganggu, sudah merasa terusik, sudah bisa ada orang yang bisa masuk di sana untuk mengobrak-abriknya. Jadi sudah tidak nyaman lagi nih. Junjungannya sudah tidak nyaman lagi. Ya, sudah nggak steril tempat itu. Wow. Iya, ini saya saran. Tradisional. Sosok laki-laki berjubah. Lemah. Dan yang 8 itu kan sudah saya lepaskan ikatannya. Dia tidak terlindung yang dijadikan sumber terlindung. Nah, dan meminta tempat baru. Meminta tempat baru. Kilatlah yang mencari itu. Ternyata Ada. Jadi ya dia pindah
junjungannya pun pindah. Pastinya ya, Ki. Ya, tempatnya tetap di lantai 2. Oh, lantai 2. Dari kamarnya paling pojok. Oh, Oh. Kamarnya paling pojok. Tuh. ya. Jadi terbukti mulai tempatnya itu tempat junjungannya ke musik. Dobrak-abrik mata dia, Ki. Saya obrak-abrik lagi nanti. Nah, itu ya. Sampai kemana? 50%. Obrak-abrik terus aja, Ki. Peramal dipercaya nih. Ini orang-orang yang memang menutupi kekuatan gelap ya, guys. Orang-orang yang menutupi kekuatan gelap, dia akan membuat kita tidak percaya dengan hal goib, tidak percaya adanya pesugihan, tidak percaya adanya kekuatan-kekuatan setan yang dipakai buat orang menambah kekayaan, menambah kekuasaan, menambah rasa percaya diri, menambah untuk bisa menarik, cantik, ganteng dilihat orang. Mereka berusaha untuk membuat kita tidak percaya sehingga mereka dengan leluasa menggunakan kekuatan gelap. Orang-orang kayak begitu adalah orang-orang yang sebenarnya tidak beriman. Nggak punya iman dia. Bohong itu. Karena di semua kepercayaan yang agama yang kita tahu, kita memang diajarkan untuk bisa bagaimana memprotek diri dari kekuatan gelap. Memprotek diri untuk selalu ingat sama Tuhan. Makanya ada zikir. Auzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Pengasihan, betul. Mereka nggak punya iman, sayang. Mereka itu, tahu kalian sebenarnya Tuhannya siapa? Uang. Kemaruk. Kau lihat dari cara makannya. Kau lihat aja cara makannya. Kau lihat bagaimana numpuk barang di rumah. Itu ciri-ciri orang kemaruk. Punya 1, mau 2, mau 3, mau 4, mau 5, mau 6. Mau semua. Makan kayak kesetanan. Karena yang makan bukan cuma dia. Ada setan yang di dalam. Ya. Dan orang-orang yang berusaha untuk membuat kita nggak percaya itu gampang betul dia kesirep. Di matanya orang-orang yang nggak punya imannya, itu ya. Yang pura-puranya sok-sokan bilangnya seolah-olah yang paling suci, paling bersih gitu kan. Di mata dia, melihat hal yang salah, yang amoral, asusila, itu nggak apa-apa di mata mereka.